Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat uh, Wonders Academy. Jumpa lagi dengan saya, belajar TikTok affiliate pemula. Dan pagi ini kabar kurang baik buat akunku. Jadi ceritanya kemarin itu saya dapat sampel, guys, ini sampel ini dari seller, ya, dapat satu box kayak gini. Saya unboxing, saya suruh makan anakku, tak dampingin. Terus dia pas makan ada posisi yang saya nggak dampingin sebentar, terus saya dampingin lagi. Saya sudah paham bahwasanya emang anak itu tidak boleh di frame sendiri. Cuma yang di kepala saya frame sendiri itu dalam satu video gitu. Berarti benar-benar nggak boleh frame sendiri, berdiri sendiri nggak boleh. Mesti ada orang di sampingnya gitu, teman-teman. Nah, ini terjadi ternyata. Asumsiku bahwa frame itu masih dalam satu video, itu ada yang dia, ada yang enggak, ada yang bareng sama saya gitu. Dan dia sendiri itu ada 2 kali tek gitu. Yang beberapa detik gitu. Terus saya di luarnya, karena saya udah paham bahwa ini bisa bermasalah, makanya saya terus masuk ke frame gitu. Saya konten pas dia makan, saya shoot, dia ngomong gimana rasanya, kayak coklat yang apa gitu disebutkan gitu. Kayak coklat yang biasa gitu, maksudnya yang dibeli di tempat lain apalah kayak gitu. Nah, pertama dia nyebutin itu salah, kedua adalah anak itu baru satu frame sendiri. Nah, ternyata ini kena. Kalau sebelumnya saya kena pelanggarannya cuma kena poin, ini kena banned 2 hari. Sudah berjuang gimana naikin penjualan yang tadinya masih naik turun, dari 50-100 sudah bagus, turun lagi, jebret. Nah, ini saya terus gimana caranya, trikinya untuk naikin, dan ternyata malah kena banned 2 hari, tidak jualan sampai tanggal 2 dan sampai besok sekitar jam 3-an apa jam 2 gitu, teman-teman. Nah, itu pelajaran pertamanya. Terus kedua, saya berpikirnya bersyukurnya saya ada backup akun kan, jadi ada beberapa akun kan, tapi yang akun utama yang kena ya wes, menata diri, menguatkan hati, nggak apa-apa. Dan hari ini akhirnya saya fokus ke akun keduaku. Dari pagi tadi jam 5 saya sudah ngupload konten untuk saya scheduling, dan saya scheduling sudah sampai jam 9.30 nanti ya. Nanti jam 10 adminku mulai datang, dia yang ngonten sampai jam 6. Nah, saya bikin konten lagi, nyiapin untuk jam 6 sampai jam 12 malam. Kalau perlu saya bablaskan sampai pagi. Saya upload per 30 menit. Dan sudah mulai ada closing ya, teman-teman. Sudah mulai ada closing pagi ini. Yang dikejar adalah total view-nya, total product view naik nggak. Dan alhamdulillah pagi ini sudah 1000-an total product view. Bagi saya segitu udah gede ya. Bagi saya sudah gede karena memang ya malam ini akun juga baru dan juga testing, dan ini masuk di, sepertinya saya lebih mudah bikin konten di produk home living ya. Saya nggak tahu nih apakah di sini nanti yang akan jalan, nggak ngerti juga, teman-teman. Cuman ya saya coba testing aja dan coba-coba aja. Yang pasti kayak kejadian itu jadi pembelajaran lagi bahwasanya saya dulu atensinya itu kalau produk-produk herbal kayak madu dan teman-teman itu yang sangat rawan kena kick atau kena ban ya. Karena salah ngomong dikit, apalagi ngomongin berat badan, minum ini berat badan jadi turun, siap, haram dah itu. Nah, berkali-kali saya kena baru saya paham. Tapi nyatanya produk kayak camilan pun yang saya bilang tadi kayak gini bisa kena pelanggaran juga gara-gara saya, maksudku sebagai talentnya anakku makan tak shoot rasanya gimana gitu dah. Ternyata satu frame benar-benar sendiri tetap nggak boleh. Jadi bukan satu video potong-potongan itu ada aku ada nggak, tapi benar-benar kalau dia sendiri anak kecil tidak diperkenankan. Itu yang pelajaran yang saya dapat ya. Lanjut saya ngegas kedua, alhamdulillah sudah bisa scheduling sampai nanti jam setengah 10 ya. Tadi sebelum anakku berangkat sekolah aku bisa ngonten, teman-teman. Tapi lagi-lagi gimana caranya menjaga mood itu yang naik turun ya, teman-teman. Naik turun, benar-benar harus dijaga dengan saya tadi olahraga bentar tapi nggak maksimal juga. Cuman saya semalam saya paksa tidurnya cepat ya, usahakan tidur cepat semalam. Sampai rumah dari main bola itu jam 8-an, langsung saya
siap tidur. Jadi jam 2 sudah bisa bangun. Jadi salah satu mood booster loh teman-teman, bisa bangun lebih pagi jam 2 itu mood booster banget. Karena kondisi di waktu itu jam-jam itu tuh udah lagi fresh-freshnya otak kepala, dan kondisi lingkungan kita kan masih sunyi ya. Nah teman-teman yang di area misalkan di desa, di kampung, kondisi sunyi itu hal yang anugerah juga loh teman-teman. Dulu saya pas di kampung, kadang kalau saya mudik gitu, ngerasain seminggu, aduh gile, udah kayak di dunia antah berantah. Tapi saat kita merenung lagi, berpikir, wah itu momentum yang tidak 2 kali kita dapat teman-teman. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada ya, kalau kata syukur kita jalankan, indah teman-teman. Ya kayak pastinya saya di posisi sekarang di Jakarta ya, dengan kemacetan segala macamnya, pokoknya bersyukur aja gitu. Semalam saya ngobrol sama orang mana gitu ya. Oh ya, saya naik Grab. Kalau lagi-lagi saya naik Grab semalam itu. Naik Gojek mobil ya, Gokar gitu. Dia cerita, beliau cuma kenapa mas? Ini fokus, katanya cerita bahwa dia cuma lulusan SMP, narik. Saya bilang, wah keren juga nih orang. Maksud saya dia nggak bekerja sama orang, katanya masalah ijazah. Atau saya jelaskan bahwa ijazah zaman now ya harus jaminan bahwa kerja gitu. Itu loh keren lah, mental petempur lah gitu. Saya bilang overall ya, saya tangkap bagus dah. Dan dia juga istrinya tinggal di rumah saja, dia yang kerja tempur, anaknya pengennya istrinya di rumah ngurusin anak dan dia katanya gitu. Good. Ya intinya saya dapat point of view dari orang lain juga, terus saya bercerita tentang kehidupan saya ke dia gitu kan. Wow. Jadi kita perjalanan semalam ya asoy lah, bisa sharing-sharing juga. Tapi sama saudara kita yang driver, terus katanya cuma SMP, yang menurut dia itu ya cuma SMP. Bagi saya nggak peduli lah, lu SMP nggak apa-apa, nggak ngaruh, lu nggak sekolah aja. Saya dulu punya bos nggak lulus SD tapi anak buahnya S2 semua. Nah kalau yang dibilang cerdas cermat siapa tuh? Berarti bukan karena ijazah teman-teman, bukan karena well educated terus dia jadi the best, enggak. Rajin, ulet, pantang menyerah, tempur terus, belajar terus. Nah itu salah satu ciri-ciri yang bakal oke lah. Tapi kalau cuma ngandelin ijazah S1, S2, S3, no. Itu bukan jaminan. Memang itu salah satu cara, tapi nggak jamin bahwa itu menentukan you are be the best gitu ya. Saya real nyata bahwa udah nih sebentar nih guys, ada miminku ngecek ada duit masuk nggak nih, ada pembelian somai teman-teman. Ya alhamdulillah, moga-moga udah masuk ya. Kita cek rekening pagi-pagi. Oh iya masuk nih, alhamdulillah. Pembelian pertama untuk somai masuk. Oh ada 2 ini, udah masuk 2 nih. 250 sama 185. Waduh. Bismillah lah, moga-moga bisa. 1-2 beneran. Oh iya. Dapat, alhamdulillah nih. Ya di TikToknya kena kick. Dapat Rp500 di TikTok. Alhamdulillah di somainya dapat berapa nih? 250, 300. 400 kali ya, 250 plus 185. 400, alhamdulillah masuk ya. Dapatlah 100.000, insya Allah dapat ya. Rezeki nggak ada yang tahu teman-teman. Saya gempurnya di TikTok, nongolnya di somai kayak gitu loh. Tapi pokoknya yang kita bisa gaspol aja. Kalau kata Mas Sugeng kemarin ngomong, saya punya prinsip, ada kesempatan saya gas. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Kita kalau udah terbiasa gitu, ada peluang tuh otaknya gitu. Saya dulu waktu masih kerja kantoran teman-teman, saya ngeliat peluang di mana-mana, ada peluang di mana-mana, tapi saya nggak paham, nggak tertarik, ya wis, ya lewat aja gitu peluang. Nah, pada saat kita udah selalu bisa mencoba, salah satu mental entrepreneur wirausaha itu peluang di mana aja cepet gitu, kesempatan ambil. Nah, mungkin ada sesuatu peluang yang bisa menjadikan salah satu source kehidupan ya teman. Nggak tahu lah ya gitu. Pokoknya gaspol itu kebaikan gaspol itu yang pengen saya sampaikan hari ini teman-teman. Dan lanjut saya akan coba cek ada dana nggak ya di rekeningku, tak tarikin aja, kumpulin, bisa buat bantu di awal bulan nih. Pembayaran kan awal bulan udah sekolah, apalagi ya listrik DLL ya, yang bisa dibayar dulu gitu ya, sambil terus nyari ya yang bisa di hold, kalau yang udah ada anggaran dibayar gitu ya. Coba nanti lanjut video selanjutnya karena udah 9 menit. Kita lanjut
Video kedua teman-teman, semangat terus, TikTok Covid Pemula insya Allah selalu ada jalan. Kita bisa semua, yuk kita terus gas. 50.000 pertama dulu per hari, setiap hari rutin, lanjut bisa 60, 70, 100.000, dan kita minimal 1 juta per hari. Profit, jangan GMV. Saya ngajakin teman-teman, jangan cuman happy dengan GMV, tapi happy lah dengan profit, itu ya. Kenapa? Mindset kita jangan bang, karena GMV itu belum milik kita gitu. Omset lah itu ya. Tapi kalau kita profit, nah itu yang menjadi rezeki benar-benar kita yang kita bisa tarik gitu ya.